Pengalaman dari beberapa device MR6400 versi 5 ini, kita menggunakan dual pigtail, sangat tidak berefek sama sekali, bahkan mengganggu sinyal WiFi yang dipancarkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air dimanapun Anda berada. Selamat datang di Muda TV. Saya doakan Anda dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan dimudahkan juga. Pada video kali ini kita akan bahas tentang masalah router. Ada dua buah router yang saat ini di hadapan saya, dan kita akan bahas masalahnya serta solusinya, dan juga masalah router secara keseluruhan. Oke, yang pertama adalah TP-Link MR6400 versi 5 ini. Apa masalah yang sering terjadi di dalam TP-Link yang versi 5 MR6400 ini? Yang pertama adalah masalah antenanya. Antena yang dua ini sebenarnya bisa dilepas karena bukan fixed, bisa dilepas dan kita bisa menggantikan antena eksternal. Kita bisa cocok untuk menggunakan antena apa saja, baik Yagi, grid, periodik maupun bahkan parabolik. Yang paling penting adalah konektor yang masuk ke dalam antena ini. Jadi sahabat bisa lihat, antena ini bisa dilepas seperti ini, dan kita bisa menggantikan dengan antena luar yang bisa dihubungkan dengan konektor ini lewat pigtail. Pigtail itu adalah penyambung dari antena, kabel masuk ke pigtail lalu masuk ke sini. Pigtail itu untuk menyesuaikan konektornya saja. Jika konektor pada kabel antena sudah bisa sesuai, langsung masuk tanpa harus menggunakan pigtail. Sahabat Air, kendala yang dialami di dalam versi 5 MR6400 ini itu adalah penggunaan dual pigtail, pigtail cabang, baik satu antena maupun menggunakan dua antena masuk ke dua pigtailnya masing-masing. Pengalaman dari beberapa device MR6400 versi 5 ini, kita menggunakan dual pigtail, sangat tidak berefek sama sekali, bahkan mengganggu sinyal WiFi yang dipancarkan oleh MR6400 versi 5. Ini yang perlu diperhatikan, sehingga Anda harus menggunakan pigtail tunggal, baik masuk di sisi kiri maupun sisi kanan. Oke, yang paling penting adalah penggunaan pigtail tunggal pada MR6400 versi 5 ini. Karena dual pigtail sangat tidak berefek, bahkan mengganggu sinyal WiFi dan penerimaan sinyal 4G dan 3G yang diterima masuk ke dalam MR6400. Jadi sensitivitas antena, baik antena 1 maupun antena 2 yang saling bergantian, ini akan menyebabkan proses penerimaan sinyal yang sangat terganggu. Jadi informasi buat sahabat semua, gunakanlah pigtail tunggal atau antena lewat kabel yang cocok dengan konektornya langsung masuk ke salah satu sisi dari antena ini. Jangan gunakan dua antena karena pasti akan mengganggu sinyal Anda. Ini real kendala yang sudah dialami oleh beberapa device MR6400 versi 5, menggunakan dua antena tidak work dan work pada satu antena. Bagaimana kalau dibandingkan dengan device yang lain seperti Huawei B312 yang sebelumnya kami sudah lakukan percobaan, lebih work dan lebih maksimal pada B312 jika Anda menggunakan antena outdoor atau antena eksternal. Itu informasi yang paling penting. Yang kedua adalah DWR 920, TP-Link DWR 920. Kelemahan dan masalah yang sering terjadi jika kita menggunakan dual pigtail juga seperti pada MR6400 versi 5. 6400 versi 4 dual pigtail masih sangat work, tapi tidak berefek jika kita tancapkan pada versi 5. Ini yang paling penting untuk diperhatikan. Demikian juga pada TP-Link DWR 920 ini. TP-Link DWR 920 ini juga tidak support dual antena. Kalaupun di saat sahabat bisa menggunakan dual antena dan bisa dapat tanpa masalah,
tapi usianya kebanyakan yang kami temukan itu tidak lama, dan D-Link DWR920 nya mengalami gangguan dan bahkan rusak, sehingga Wi-Fi-nya atau SIM card-nya juga bisa bermasalah. Oke, jadi DWR920 ini lebih work satu antena saja, satu pigtail masuk ke dalam sisi bagian belakang ini, sisi bagian kanan. Jadi sisi ini yang masuk pigtail, yang ini untuk memancarkan Wi-Fi. D-Link DWR920 ini sudah multi input, multi output, sehingga jika kita menggunakan dual antena, bisa juga sangat dual pigtail, bisa juga sangat bermasalah di saat pengguna menggunakan device ini. Itu informasi yang paling penting untuk DWR920 dan TP-Link MR6400 versi 5. DWR920 juga sering terjadi pada masalah SIM card. Banyak yang menyampaikan awalnya bagus SIM card, terbaca Wi-Fi-nya, terbaca sinyalnya, dan efektif, bahkan speednya bagus karena dia MIMO. Akan tetapi SIM card atau kartu SIM yang sering dilepas dan dipasang, dilepas lagi dan dipasang 2-3 kali, kemungkinan sudah terjadi gangguan pada chip di tempat kartu masuk, sehingga kadang-kadang langsung sinyal hilang dan tidak bisa digunakan sama sekali kartunya. Oke, itu informasi yang paling penting. Pertama, antenanya pakai satu tunggal pigtail tunggal atau satu antena. Kemudian yang kedua, SIM cardnya jangan terlalu sering untuk dicabut dan dipasang kembali. Maksimalkan satu kali pasang dan langsung digunakan. Tidak perlu harus mencabut dan memasang kembali karena Anda mengganti-ganti SIM card dari provider yang berbeda. Itu yang perlu diperhatikan. Daripada DWR920 Anda tidak berfungsi sebagai router LTE, pertahankan SIM card, jangan terlalu sering dicabut dan dipasang. Itu informasi untuk kedua device ini, baik MR6400 versi 5 dan DWR920. Itu adalah penempatan wireless yang normal atau router LTE yang normal ke dalam ruangan, di dalam rumah kita. Penempatan yang paling penting karena ini juga memaksimalkan sinyal Wi-Fi di dalam rumah, bahkan di luar rumah. Yang paling penting juga adalah penempatan routernya. Router pada umumnya punya pancaran sinyal itu cenderung vertikal, jadi dari atas agak ke bawah. Sehingga bagaimana solusinya? Penempatan router tidak boleh datar di bawah, atau bahkan ada yang menempatkan router di lantai. Ini sangat tidak kuat sinyalnya karena cenderung untuk mancarnya ke bawah atau vertikal. Kemudian router juga pancarannya sudah 360 derajat didesain untuk antena bawaannya. Oleh karena itu, tempatkanlah router di dinding bagian atas atau di jendela, atau bahkan di tengah rumah, di atas lemari Anda atau di atas rak-rak buku Anda, sehingga bisa memancarkan ke seluruh ruangan, baik ke depan, ke belakang, sisi kiri maupun sisi kanan. Jika Anda menempatkan di sudut rumah, maka pancarannya pasti ada yang keluar ke bagian rumah yang dalam, tidak maksimal. Yang berikut juga, router dijauhkan dari alat-alat elektronik lain yang mempunyai gelombang sinyal. Seperti Anda jangan menempatkan router bersamaan dengan handphone Anda di sekitar router, karena gelombang sinyalnya pasti saling mengganggu. Yang kedua juga, Anda jangan menempatkan router di dapur yang alat-alat dapurnya banyak menggunakan Bluetooth maupun Wi-Fi. Ini juga sangat mengganggu. Kemudian Anda jangan tempatkan di router di toko atau di kios yang jual barang-barang elektronik yang hidup, yang sering diuji coba Wi-Fi-nya, baik wirelessnya Bluetooth maupun Wi-Fi. Tempatkanlah router jauh dari device atau alat-alat elektronik yang punya gelombang, sehingga tidak terjadi interferensi. Apalagi router dengan gelombang 2,4 GHz ini banyak terjadi pada alat-alat dapur maupun alat-alat rumah tangga yang sekarang ini menggunakan gelombang tersebut. Oke, itu adalah tips dan masalah dari router LTE yang sering terjadi. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.